Perkenalkan, nama saya Fajrina Fathia Madina dengan NPM 230350010001 dari kelas Fisika 2H. Perkenalkan, nama saya Khairunis Masruro, NPM 230350100077 dari kelas Fisika 2H. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NPM 230350100014. Saya dari kelas Fisika 2H. Halo, nama saya Rio Raisa Valenanda, NPM 23035010010132, kelas Fisika H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Al-Jawahiri Adianto dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 23, NPM 140. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarifah Riyadatul Aisy dari Fakultas Teknik Sipil UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 230350008. Halo Sobat Belajar, jadi di video pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai eksperimen oleh Michael Faraday tentang medan listrik. Di video pembelajaran kali ini merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Fisika 2 oleh Bapak Nugroho Utomo STMT. Di sini kami melakukan percobaan dengan menggunakan balon dan kertas sebagai medianya. Untuk topik pembahasannya yaitu ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah pelaksanaan, yang keempat ada pelaksanaan, yang kelima ada penjelasan, dan yang terakhir ada kesimpulannya. So, Sobat Belajar bisa menyimak video berikut ini. Nah, bab pertama yakni pendahuluan. Sebelum itu, mari kita kenal dulu siapa Michael Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan yang memiliki peran penting dalam memahami hubungan antara listrik dan magnetisme. Salah satu gagasannya yang revolusioner adalah bahwa listrik itu tidak hanya bekerja melalui interaksi langsung antara dua muatan, tetapi juga membentuk medan listrik di sekitarnya. Nah, apa sih medan listrik itu? Nah, medan listrik itu adalah wilayah di sekitar muatan listrik di mana gaya listrik dapat bekerja pada muatan lain, baik menarik maupun menolak tergantung pada jenis muatannya. Nah, semakin dekat suatu benda dengan sumber medan listrik, semakin besar pula pengaruh gaya listrik yang dirasakannya. Selain itu, Michael Faraday juga menjelaskan bahwa benda bermuatan dapat mempengaruhi benda netral melalui proses yang disebut induksi elektrostatik. Dalam proses ini, muatan listrik pada suatu benda dapat menyebabkan pergeseran muatan dalam benda netral tanpa harus bersentuhan secara langsung. Akibatnya, bagian benda netral yang lebih dekat ke sumber muatan akan memiliki muatan berlawanan. Sementara bagian lain yang memiliki muatan sejenis menciptakan efek tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, konsep-konsep yang dikembangkan Michael Faraday ini menjadi dasar dalam pemahaman modern tentang listrik dan magnetisme, serta berperan dalam perkembangan teknologi seperti motor listrik, transformator, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam eksperimen sederhana menggunakan balon dan kertas kering. Nah, ada 3 bahan, cukup simpel ya teman-teman. Yang pertama ada 1 buah balon, yang kedua ada potongan kertas kecil, dan yang ketiga ada rambut kering. Kemudian untuk langkah eksperimennya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu langkah eksperimen. Nah, ada 4 langkah. Yang pertama, tiup balon hingga mengembang. Yang kedua, gosokkan balon ke rambut hingga beberapa detik. Yang ketiga, dekatkan balon ke potongan kertas kecil. Yang terakhir, yang keempat, kita amati bagaimana kertas tertarik ke balon. Nah, kita bahas ke pelaksanaan. Pelaksanaan eksperimen ini menunjukkan konsep listrik statis dan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik pada suatu benda. Ketika balon digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan elektron yang membuat balon bermuatan negatif.
Medan listrik yang terbentuk di sekitar balon memungkinkan balon untuk menarik benda ringan seperti potongan kertas yang memiliki muatan berlawanan atau terpolarisasi. Nah, tujuan utama dari eksperimen ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana medan listrik dapat mempengaruhi benda di sekitarnya, bahkan tanpa adanya kontak langsung. Nah, fenomena ini sering terjadi di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Nah, kayak seperti kita sedang menyisir rambut dengan sisir plastik. Nah, otomatis rambut akan berdiri karena terkena gesekan. Ada lagi contohnya kayak kita lagi mengeringkan pakaian. Nah, pakaian itu akan saling menempel. Kenapa? Karena sudah dikeringkan. Setelah dikeringkan, pakaian itu otomatis saling menempel. Nah, untuk lebih memahami konsep ini, mari kita perhatikan video eksperimen sederhana berikut yang akan menunjukkan bagaimana medan listrik bekerja secara lebih jelas. Oke, selamat menonton. Jadi, kami akan mencoba secara langsung bagaimana eksperimen dari Michael Faraday mengenai medan magnet dengan cara mendekatkan sebuah benda. Jadi, mari kita coba. Pertama, kita gosokkan balon pada rambut dan usahakan durasinya agak lama agar gaya tariknya lebih besar. Selanjutnya mari kita coba ke kertas yang sudah ada. Bisa dilihat ini berhasil. Ya, berikutnya lanjut ke penjelasan. Saat balon digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke permukaan balon, sehingga balon menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Ketika balon yang telah bermuatan negatif didekatkan ke potongan kertas kecil, medan listrik yang dihasilkan oleh balon menyebabkan pemisahan muatan pada kertas, di mana bagian kertas yang lebih dekat ke balon menjadi bermuatan positif akibat induksi elektrostatik. Akibat adanya gaya tarik elektrostatik ini antara muatan positif pada kertas dan muatan negatif pada balon, sehingga yang terjadi adalah ketika kertas kecil dapat terangkat dan menempel pada permukaan balon. Kali ini saya akan membacakan tentang kesimpulan. Berdasarkan eksperimen ini, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai listrik dan medan listrik. Yang pertama, muatan listrik dapat dihasilkan melalui gesekan saat balon digosokkan ke ikat rambut, terjadi perpindahan elektron. Balon menjadi bermuatan negatif sementara rambut bermuatan positif. Yang kedua, medan listrik. Medan listrik dapat mempengaruhi benda di sekitarnya ketika balon yang telah bermuatan didekatkan pada potongan kertas mengalami polarisasi muatan. Muatan positif dalam kertas tertarik ke balon yang bermuatan negatif sehingga kertas dapat menempel. Yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik bekerja tanpa kontak langsung. Gaya tarik-menarik antara balon dan kertas menunjukkan bahwa muatan listrik dapat menciptakan medan listrik yang mempengaruhi benda lain tanpa harus menyentuh. Nah, selanjutnya yang terakhir ada info tambahan. Pada penemuan percobaan menggunakan eksperimen balon, kertas, dan juga rambut yang telah digosok-gosokkan menggunakan balon pada percobaan sebelumnya, untuk menghasilkan medan listrik di dalam percobaan tersebut, ini
tidak hanya membantu kami dalam memahami prinsip dasar elektrostatis saja di dalamnya, tetapi juga dapat membantu kami untuk dapat memahami konsep-konsep dasar medan listrik yang diperkenalkan oleh Michael Faraday tersebut. Nah, hal ini juga dapat menjadi acuan dasar bagi para pengembangan keilmuan lainnya seperti di bidang motor listrik, transformator atau trafo, dan yang terakhir komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler 4G atau 5G, GPS, NFC, dan lain-lainnya untuk dapat menerapkan percobaan medan kelistrikan ini dengan menggunakan metode dari Michael Faraday, terutama di bidang medan kelistrikan. Ketika penghantar diletakkan pada baterai dan di bawahnya diberi magnet, terjadi interaksi antara medan magnet dari magnet permanen dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada penghantar. Arus listrik ini mengalir karena penghantar terhubung dengan baterai. Hukum Lorentz menjelaskan bahwa ketika konduktor yang membawa arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, ia akan mengalami gaya yang menyebabkannya bergerak atau, dalam kasus ini, berputar. Gaya ini dikenal sebagai gaya Lorentz. Arah putaran penghantar ditentukan oleh arah arus dan orientasi medan magnet, menggunakan aturan tangan kanan. Fenomena ini merupakan dasar kerja motor listrik sederhana. Nah, pasti teman-teman pernah melihat salah satu jenis trafo yang ada pada layar ini. Nah, prinsipnya semua trafo itu cara kerjanya sama. Nah, di sini saya tidak hanya menjelaskan bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari trafo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung trafo itu sendiri. Nah, umumnya ada dua buah lilitan pada trafo ya, teman-teman. Yang satunya lilitan atau kumparan primer, dan yang satunya lagi lilitan atau kumparan sekunder. Dari lilitan dan kumparan tadi kita bisa menjabarkan fungsi dari transformator atau trafo itu. Ada dua fungsi trafo. Yang pertama, trafo step up. Ciri-ciri dari trafo step up pada lilitan atau kumparan primer itu jumlah lilitannya lebih sedikit dibandingkan kumparan sekunder atau outputnya. Nah, karena lilitan input lebih kecil dari lilitan output, maka fungsi trafo step up ini untuk menaikkan tegangan. Sedangkan trafo step down itu sebaliknya. Pada kumparan primer input, jumlah lilitan lebih banyak daripada kumparan sekunder atau outputnya. Nah, ini sudah bisa ditebak kalau trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Jadi naik atau turunnya tegangan itu tergantung dari jumlah lilitan pada kumparan primer input atau kumparan sekunder outputnya. Nah, sekarang akan kita bahas bagian-bagian dari trafo itu sendiri, teman-teman. Semua trafo pasti ada yang namanya inti besi atau inti magnetik. Lalu ada yang namanya kumparan primer atau NP. Nah, pada kumparan primer ini akan diberi tegangan input sehingga arus IP akan masuk melewati lilitan-lilitan primer dan akan membentuk flux magnet nantinya. Lalu ada kumparan sekunder atau NS. Nah, di sini tempat keluaran output tegangan atau arus yang akan dialirkan ke beban nantinya. Nah, bagaimana cara kerja atau prinsip kerja dari trafo atau transformator? Nah, pada kumparan primer itu akan dialirkan tegangan yang nantinya akan menimbulkan medan magnet pada inti besinya atau inti magnetik. Nah, sementara itu medan magnet atau flux magnet pada inti besi juga akan mengalami perubahan. Nah, itu karena dipicu adanya arus AC yang masuk pada kumparan primer, teman-teman. Nah, flux magnet itu akan bergerak melewati kumparan sekunder dan hasilnya tentu saja akan terjadi induksi gaya gerak listrik atau GGL, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih caranya menghitung parameter-parameter yang ada pada transformator ini? Nah, untuk menghitung parameter-parameternya kita menggunakan persamaan atau rumus. Nah, rumusnya seperti ini.
tegangan yang masuk pada kumparan primer atau VP itu berbanding terbalik dengan kumparan atau tegangan yang keluar pada kumparan sekunder atau VP per VS teman-teman. Nah itu sama saja dengan jumlah lilitan pada kumparan primer NP dibagi dengan jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau NS. Nah, itu rumus atau persamaan menghitung trafonya. Nah, di sini saya akan memberi beberapa contoh. Nah, yang pertama seperti ini cara hitung transformator. Misalkan tegangan yang masuk pada kumparan primer input itu 220 volt, sedangkan output kumparan sekunder tegangannya itu 110 volt. Nah, dari sini kita bisa tahu ini adalah trafo step down untuk menurunkan tegangan dengan jumlah lilitan pada kumparan primer itu sebanyak 1500 lilitan. Nah, yang jadi pertanyaannya berapa jumlah lilitan pada kumparan sekundernya? Oke, kita langsung saja cari, kita jabarkan dulu apa yang diketahui. VP nya 220 volt, VS 110 volt, NP 1500 lilitan. Nah, yang ditanya itu NS ya teman-teman. Langsung kita masukkan rumus yang tadi. Nah, kita masukkan tegangan-tegangan dan lilitannya seperti ini sehingga didapatkan jumlah lilitan pada kumparan sekunder atau NS itu sebanyak 750 lilitan teman-teman. Nah, begini cara mencari jumlah lilitan apabila kita tidak tahu jumlahnya. Nah, contoh yang lain seperti ini, misalkan kumparan sekunder sudah terhubung ke beban lampu, input kumparan primernya 220 volt sebanyak 400 lilitan kumparannya, sedangkan pada kumparan sekunder lilitannya sebanyak 100 lilitan. Nah, yang jadi pertanyaan berapakah tegangan keluaran dari kumparan sekunder ini yang akan dihubungkan ke beban lampu. Nah, kita jabarkan dulu seperti tadi, VP nya 220 volt, NP 400 lilitan, NS 100 lilitan. Nah, yang ditanya itu adalah VS. Sama, kita juga menggunakan rumus yang sebelumnya. Lalu kita masukkan nominal tegangan dan jumlah lilitannya sehingga kita mendapatkan tegangan pada kumparan sekunder atau output itu sebesar 55 volt ya teman-teman. Jadi VS nya itu 55 volt. Nah, begitu cara menghitung transformator atau trafo. Oke, beginilah dasar penjelasan cara kerja atau cara hitung dari transformator